kali ini saya ditemani oleh 3 orang dari Kabupaten Bulukumba, tepatnya di Tanah Kajang. Jika pemirsa mendengar Kajang, maka yang terlintas adalah sebuah kehidupan adat yang di sana sejak lama itu tercipta. Bahkan menurut pengakuan para leluhur dari sana, bahwa tanah adat atau masyarakat Kajang itu ada sejak bumi ini diciptakan. Oleh karena itu, ada 3 orang di samping kiri kanan saya. Ada Pak Ruslan, Ya. ada Puto Matang. Matang, dan ada Puto Toko. Toko. 3 orang ini adalah perwakilan dari masyarakat adat Kajang yang selama ini memperjuangkan dan mempertahankan tanah adatnya dikuasai oleh sebuah korporasi perusahaan PT London Sumatera. Untuk itu saya ingin ke Pak Ruslan dulu. Kita sama-sama mau tahu lebih jauh tentang perjalanan menjaga tanah adat itu dari dikuasai oleh PT London Sumatera. Mungkin Pak Ruslan bisa menceritakan sejak kapan tanah itu diserobot, karena menurut pengakuan sebagian yang saya dengar, tanah itu diserobot oleh PT London Sumatera sejak masuknya. Mungkin kira-kira Pak Ruslan bisa jabarkan itu. Ya, jadi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan ke saya. Jadi bersingkat saja. Jadi awal mula perampasan PT London Sumatera Indonesia di Bulukumba, khususnya di tanah adat Kajang, itu berawal pada tahun 1980-an. Tapi di mana sebelum tahun 1980-an, PT Lonsum itu sudah ada dengan nama MP Slebes Lembo. Itu dengan 2 pemilik modal yang satu dari Belanda namanya Harrison, dan satu dari Inggris yang namanya itu pengusahanya Crossfield. Jadi kedua pengusaha besar ini ada dari Belanda dan Inggris ini masing-masing mendapat persetujuan atau pengakuan dari Jenderal Gubernur Hindia Belanda. Berarti pada zaman masih penjajahan pada waktu itu. Jadi luas lahan yang dikuasai itu tidak lebih dari 200 hektar. Itu di Desa Tamato. Pada waktu itu sebelum Desa Tamato, Desa Baliangi namanya. Bisa apa namanya? Desa Baliangi. Baliangi. Ya. Tapi di mana pada awal masuknya di Bulukumba itu pada tahun 1919 itu belum ada Desa Baliangi. Tapi pada waktu itu Galarang. Oh, Galarang. Jadi Galarang itu bagian dari batas adat Kajang. Jadi Galarang inilah kemudian ini dipasang sebagai batas tanah, maksudnya tanah adatnya Kajang. Jadi pada waktu itu tahun 1919 itu awal mula masuknya Lonsum. Jadi ada pun komoditi yang dikembangkan pada waktu itu ada kopi, coklat dan karet. Itu sejak tahun 1915 ya? 1919. 1919. Ya. Itu masuk PT London Sumatera dengan nama yang dulu apa namanya? Jadi dia MP Slebes Lembo. MP Slebes Lembo. Itu perusahaan yang ada sebelum merdeka. Ya. Dan itu diakui oleh Jenderal Hindia Belanda ya, saat itu. Gubernur. Ya, nah, dari perjalanan waktu itu, komoditi apa yang kemudian dikembangkan oleh perusahaan itu hingga sampai sekarang berganti nama atau berpindah tangan ke PT. Jadi pada waktu itu saya usia kalau tidak salah 8 tahun karena saya kelas 2 SD. Itu pada tahun 80-an, saya masih dapat itu ada kapok, bahkan ada pabriknya di situ kapok. Tapi yang sering saya nikmati buahnya itu ada coklat, kakao ya. Coklat, kopi dan karet. Itu pada sampai tahun 80-an. Jadi terjadi ekspansi PT London ini itu berubah itu, bukan lagi MP Slebes Lembo. Jadi pada tahun 1960 kalau tidak salah sampai 61 itu diambil alih nih PN di Kora ya. Di Kora. Pada waktu itu di bawah kepemimpinan Kolonel Sucipto sampai pada tahun 63. Jadi karena Undang-Undang Pokok Agraria lahir pada tahun 1960, Lembaran Negara 104 kalau tidak salah. Jadi pada waktu itu Harrison dan Crossfield mengajukan permohonan ke pemerintah Indonesia untuk kemudian HRPA-nya itu dikonversi menjadi HGU. Oh,
pernah bermohong kan sebelum terjadi ekspansi kan itu masih 200-an hektar. Jadi ini dua orang pemilik modal ini. Ya, dua pemilik raksasa ini pernah bermohong untuk kemudian bagaimana supaya HR Park-nya ini dari hasil pemberian Belanda ini itu dikonversi menjadi HGU. Tapi karena lahir Undang-Undang Pokok Agraria Sumber Negara kalau salah tahu 104 pada waktu itu sudah tidak bisa lagi dibatasi kan, tidak bisa lagi, maka dia beralih nama lagi. Oh, beralih nama. Yeah. PT PP London Sumatera Plantation pada waktu itu. Nah, jadi pada waktu itu tahun 62 kalau saya tidak salah ingat tahun 1962 PT Lonsum itu berubah nama, dia juga sudah mendapatkan juga legitimasi dari pemerintah. Sudah ada HGU-nya. Sudah ada HGU. Ya. Dan memang HGU waktu itu ya. Ada, tapi ini luasannya tidak jelas. Oh. Dan sampai hari ini pun luasan dari HGU yang dikuasai oleh PT Lonsum itu tidak ada kejelasan. Nah, baru-baru ini dilakukan pengukuran ulang HGU PT Lonsum itu betul-betul kontroversi. Karena yang tercatat di 4 sertifikat HGU PT Lonsum itu total luas yang dikuasai itu secara administrasi cuma 5.784,45 hektar. Sedangkan hasil pengukuran yang baru-baru ini dilakukan itu di atas 11.000 hektar. Wow, di atas 11.000 hektar. Iya. Dari sebelumnya yang tercatat di administrasi. Jadi secara administrasi itu di 4 sertifikat HGU PT Lonsum itu cuma 5.784,45 hektar. Jadi selisihnya bukan sedikit. Ini melakukan manipulasi. Dan kami bisa buktikan bahwa PT Lonsum ini mencaplok tanah masyarakat adat Kajang ini dengan menggunakan caranya sendiri. Bayangkan ini kalau itu tahun berapa keluar? Jadi awal mulai ekspansinya ini pada tahun 1980-an dia mengambil dengan tanpa syarat. Mengambil tanpa syarat, maksudnya secara paksa. Secara paksa. Nah, ini lahan-lahan yang diambil secara paksa oleh PT Lonsum ini itu lahan produktif semua, sementara digarap. Bahkan ada yang ditembaki, ada dibakar rumahnya. Itu tahun 80-an. 80-an ya. Berarti terjadi peristiwa yang cukup naas pada tahun itu ya. Dan bukan cuma ini, ironisnya bukan cuma pada tahun 80-an terjadi pembantaian. Termasuk kemarin itu pada tahun 2004 itu ada berapa orang yang ditembaki. Ditembaki sama aparat. Aparat ya. Aparat kepolisian dalam hal ini? TNI Polri pada waktu itu. Polri ya. Menjaga waktu itu. Jadi sebenarnya ini memang sangat ironis ini kejadian ini karena masyarakat adat Kajang ini tidak pernah berhenti berjuang. Mulai dari awal perampasan tanah itu melakukan perjuangan sampai pada tahun 80-an juga ini masyarakat adat Kajang ini melakukan gugatan di pengadilan. Dan alhamdulillah pada tahun 90-an ya kalau tidak salah, tahun 90-an itu dimenangkan melalui pengadilan Mahkamah Agung. Itu tahun 92 kalau tidak salah ya. 92. Ya, tahun 1992. Jadi total luas lahan yang dimenangkan itu 550 hektar. Dimenangkan oleh itu dimanipulasi lagi. Setelah eksekusi dilakukan, tunggu dulu. Dari total awal tanah yang dikuasai oleh PT Lonsum itu berapa tadi? 5.000 hektar ya? 5.784,45 hektar ya. Ya 5.000 sekian. Nah, di 4 sertifikat. Di 4 sertifikat itu jumlah secara keseluruhan. Iya, di keseluruhan. Nah, setelah itu pengukuran ulangnya kapan dan terbit 11 ribuan itu? Jadi kemarin kalau tidak salah bulan berapa kemarin pengukurannya itu? Sekitar sekitar bulan Agustus tahun 2021. Oh, di 2021 ada pengukuran ulang. Dan memang ini sebenarnya sudah lama kita perjuangkan pengukuran ini. Bahkan kita sudah pernah ketemu dengan Dirjen PUM di Jakarta, Menteri Dalam Negeri. Dan itu direkomendasikan, Pak Menteri bilang pada waktu itu bahwa Pak Bupati segera dilakukan pengukuran yang substansinya pengembalian tapal batas yang sesungguhnya. Pengembalian tapal batas. Jadi dasar pengukurannya ini di mana masyarakat adat Kajang ini pernah melakukan perjuangan sampai ke pemerintah daerah dalam milik bupati, menuntut pemerintah untuk kemudian bagaimana pemerintah daerah ini mampu menyelesaikan konflik agraria di Bulukumba. Dengan cara pasti bagaimana pemerintah daerah mampu membentuk tim validasi data, dan alhamdulillah sudah dibentuk oleh bupati pada waktu itu tim validasi data, dan dilanjutkan lagi dengan verifikasi lahan. Dan hasil verifikasi lahan itu semua instansi terkait termasuk vertikal pada waktu itu ada BPN, pengadilan, kejaksaan, TNI Polri juga dilibatkan dalam tim verifikasi lahan. Itu kapan? 2000? Di 2012. 2012. Nah, jadi hasil peninjauan di lapangan, hasil verifikasi lapangan ini lahirlah rekomendasi dari hasil
Jadi tim verifikasi merekomendasikan ke Kementerian Negeri agar tanah-tanah yang dikuasai oleh PT Lonsung ini ada indikasi masyarakat adat sebelumnya itu melakukan penguasaan atau bercocok tanam di dalamnya. Bercocok tanam Iya, di dalamnya. karena ada IPEDA, ada SPPT, ada sertifikat, ada kuburan, ada pemetaan sawah. Dan itu dimiliki oleh masyarakat Kajang. Dulu Dimiliki iya, oleh masyarakat Kajang. tapi diambil oleh PT Lonsung tanpa syarat. Tanpa syarat. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Kita sudah sampai di penghujung dari Iya. perbincangan kita di sesi yang pertama ini. Yang cukup menarik adalah di tahun 80-an, sebagaimana yang disampaikan tadi, bahwa terjadi peristiwa naas. Banyak masyarakat adat atau banyak masyarakat setempat yang kemudian dibunuh oleh aparat saat itu. Nah, ini yang menarik yang akan kita bahas. Tetap bersama kami di